Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Idam Masyu Abdurrahim, NIT 59221121284446, kelas T8 Alfa dengan absen 21. Mohon izin Pak, izin memaparkan presentasi saya yang berjudul Analisis Maintenance pada Kapal di Perairan Dingin. Latar belakang jalur laut di perairan dingin itu adalah aktivitas pelayaran di Arktik dan perairan dingin meningkat signifikan akibat pencairan es dan pembukaan rute baru. Jalur laut utara atau Northern Sea Route mempersingkat jarak pelayaran Asia Eropa hingga 40%. Kapal-kapal komersial dan tanker semakin sering beroperasi di suhu ekstrim di bawah minus 20 derajat Celcius. Infrastruktur pelabuhan di kawasan kutub terus berkembang mendukung logistik maritim global. Dan yang terakhir, pertumbuhan aktivitas kapal di perairan dingin meningkat 15% per tahun. Kemudian dampak dari suhu rendah. Permasalahannya yaitu suhu rendah di perairan dingin menimbulkan berbagai tantangan teknis serius pada sistem mesin kapal. Yang pertama yaitu pembekuan bahan bakar. Itu menyebabkan viskositas meningkat drastis, menghambat aliran, dan pembakaran optimal. Kemudian yang kedua, kerusakan sistem pelumas itu mengakibatkan oli mengental, efisiensi pompa menurun, serta filter tersumbat. Kemudian yang ketiga, gangguan sistem pendinginan. Itu menyebabkan resiko pembekuan atau coolant, penurunan efisiensi heat exchanger. Kemudian yang terakhir yaitu kegagalan sistem kelistrikan yang mengakibatkan performa baterai menurun, isolasi kabel rapuh, sensor tidak akurat. Studi kasus. Studi kasus ini diambil dari kapal bulk carrier di Laut Utara. Kapal bulk carrier beroperasi di rute Laut Utara menghadapi kondisi ekstrim perairan dingin sepanjang tahun. Berikut spesifikasi operasional kapal dengan tonase yaitu 75.000 DWT atau deadweight tonnage. Kemudian jenis mesinnya yaitu MAN BNW 2-stroke diesel 12,000 kW. Rute yang dilewati oleh kapal bulk carrier tersebut yaitu Murmansk sampai Rotterdam via Laut Norwegia. Kemudian suhu operasi minus 15 derajat Celcius hingga plus 5 derajat Celcius dengan kecepatan 14 knot. Bahan bakar, analisis sistem, viskositas bahan bakar, suhu rendah meningkat, viskositas menghambat aliran, dan otomasi bahan bakar di injektor mesin. Kemudian yang kedua, fluid flow dan pembekuan. Titik beku bahan bakar meningkat di perairan dingin, menyebabkan penyumbatan pada fuel line dan filter. Dan yang ketiga, filtrasi dan kontaminasi. Filter bahan bakar rentan tersumbat akibat whey crystallization pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian pemanas fuel line. Sistem pemanas diperlukan untuk menjaga suhu bahan bakar tetap optimal pada selama operasi. Kemudian analisis sistem pelumas. Penebalan oli atau oil techniking itu diakibatkan oleh suhu rendah yang meningkatkan viskositas oli secara drastis, sehingga menghambat sirkulasi dan mengurangi efektivitas pelumasan pada komponen mesin. Kemudian yang kedua, efisiensi pompa menurun, yang diakibatkan oleh pompa pelumas kesulitan mengalirkan oli kental di suhu dingin, sehingga hal itu menyebabkan tekanan oli tidak stabil dan risiko kerusakan bearing. Kemudian yang ketiga, penyumbatan filter, yang diakibatkan oleh oli kental dan partikel kontaminan lebih mudah menyumbat filter pelumas, sehingga memperpendek interval penggantian dan meningkatkan biaya perawatan. Kemudian yang terakhir yaitu degradasi aditif. Hal tersebut diakibatkan oleh
aditif pelumas kehilangan efektivitasnya pada suhu ekstrim, mengurangi pelindungan terhadap keausan dan korosi komponen mesin. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis sistem pendinginan. Pada sistem pendinginan kapal menghadapi tantangan kritis di perairan dingin. Berikut poin-poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem anti-freezer. Konsentrasi cairan pendingin harus dijaga optimal untuk mencegah pembekuan pada suhu ekstrim di bawah minus 20 derajat Celcius. Yang kedua, efisiensi heat exchanger, yaitu penumpukan es dan korosi pada heat exchanger menurunkan efisiensi perpindahan panas hingga 30%, memerlukan pembersihan rutin. Kemudian yang ketiga, pemantauan coolant. Sensor suhu real time pada sistem monitoring digital diperlukan untuk mendeteksi perubahan viskositas dan kadar inhibitor coolant. Kemudian yang terakhir yaitu resiko pembekuan pipa. Pipa pendingin di area terbuka rentan membeku, sehingga insulasi termal dan pemanas elektrik menjadi solusi utama. Kemudian analisis sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan kapal menghadapi tantangan serius di perairan dingin. Performa baterai menurun drastis pada suhu rendah, mengurangi kapasitas penyimpanan energi hingga 40%. Insulasi kabel rentan akibat pembekuan, meningkatkan resiko konsleting, sensor navigasi, dan monitoring mengalami penurunan akurasi dan keandalan. Konsentrasi pada panel listrik memperparah resiko kerusakan komponen elektronik di lingkungan aktif. Kemudian monitor dan predictive maintenance. Sistem monitoring digital berbasis sensor memungkinkan deteksi dini kerusakan sebelum terjadi kegagalan operasional. Dengan analitik data real time, kondisi mesin suhu dan tekanan dipantau secara terus-menerus. Predictive maintenance memanfaatkan tren data historis untuk memprediksi waktu perawatan optimal, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional kapal di perairan dingin. Kemudian untuk solusi dan perbaikan pada sistem bahan bakar. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar khusus. Gunakan bahan bakar dengan titik beku rendah seperti LSFO atau MGO grade Arctic untuk mencegah pembekuan di suhu ekstrim. Yang kedua, dengan pemanas fuel line. Pasang sistem pemanas elektrik atau uap pada jalur bahan bakar, tangki, dan filter untuk menjaga viskositas optimal. Kemudian yang ketiga yaitu filter berkualitas tinggi. Untuk implementasi filter bahan bakar tersebut melalui multi tahap dengan kemampuan operasi suhu rendah dan interval penggantian yang terjadwal. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring suhu real time dengan mengintegrasikan sensor suhu digital pada seluruh sistem bahan bakar dengan alarm otomasi pada dashboard kontrol. Untuk solusi perbaikan sistem pelumasan. Yang pertama, pelumasan oli atau oil heating. Menggunakan sistem pemanas oli terintegrasi untuk mencegah dan menjaga viskositas optimal pada suhu rendah. Mencegah penebalan pelumasan yang menghambat sirkulasi mesin. Yang kedua, dengan penggantian filter berkala. Menerapkan jadwal penggantian filter pelumasan yang lebih ketat di perairan dingin untuk menghindari penyumbatan akibat partikel dan kontaminan yang menghadap pada suhu rendah. Dan yang terakhir dengan cara pemantauan sistem real time dengan memasang sensor tekanan dan suhu oli berbasis IoT untuk memonitoring berkelanjutan, memungkinkan deteksi dini anomali dan tindakan preventif sebelum kerusakan terjadi. Untuk perbaikan sistem pendinginan, yang pertama dengan penggunaan antifreeze aditif. Penambahan aditif antifreeze berkualitas tinggi pada sistem pendinginan untuk mencegah pembekuan coolant di suhu ekstrim perairan dingin. Dan yang kedua dengan perawatan heat exchanger dengan pembersihan rutin dan inspeksi heat exchanger untuk memastikan efisiensi perpindahan panas optimal
mencegah kerak dan korosi. Kemudian yang ketiga dengan memonitor suhu coolant. Pemasangan sensor suhu digital real time dengan sistem alarm otomasi atau otomatis untuk deteksi dini anomali temperatur coolant. Kemudian yang terakhir yaitu penggantian coolant berkala. Jadwal penggantian coolant sesuai spesifikasi operasional di perairan dingin untuk menjaga performa sistem kedinginan. Kemudian untuk solusi atau perbaikan sistem kelistrikan. Yang pertama dengan pemasangan sistem pemanas baterai untuk menjaga performa optimal di suhu rendah. Kemudian yang kedua dengan penggantian insulasi kabel dengan material tahan dingin dan tahan lembab. Yang ketiga dengan kalibrasi rutin, sensor suhu, dan sensor kelistrikan untuk akurasi data. Yang keempat dengan monitoring tegangan dan arus secara real time melalui panel digital. Kemudian yang terakhir dengan penerapan proteksi korosi pada terminal dan komponen kelistrikan. Implementasi program maintenance terpadu dengan cara yaitu pada tahun pertama dapat melaksanakan audit sistem menyeluruh, instalasi sensor IoT, pelatihan kru, dan pembuatan baseline pada kondisi mesin. Kemudian pada tahun kedua dapat melaksanakan implementasi predictive maintenance berbasis data, upgrade sistem monitoring bahan bakar dan pelumasan, serta evaluasi performa. Dan pada tahun ketiga dapat melaksanakan integrasi penuh sistem digital, otomasi peringatan dini, otomasi jadwal maintenance, dan pelaporan efisiensi operasional. Dan keuntungan maintenance modern. Implementasi program maintenance modern memberikan manfaat signifikan bagi operasional kapal di perairan dingin. Yang pertama yaitu peningkatan keandalan sistem. Komponen mesin bekerja optimal dengan resiko kegagalan yang lebih rendah secara drastis. Kemudian yang kedua, pengurangan downtime. Deteksi dini kerusakan meminimalkan waktu henti operasional dan biaya perbaikan darurat. Kemudian yang ketiga yaitu perpanjang umur mesin. Dengan perawatan terjadwal dan pemantauan real time memperpanjang siklus hidup mesin secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi bahan bakar. Sistem yang terawat baik mengkonsumsi bahan bakar lebih efisien, menurunkan biaya operasional. Kemudian tantangan dan resiko. Implementasi program maintenance modern menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Yang pertama, tantangan logistik. Karena keterbatasan suku cadang di daerah terpencil dan perairan dingin, rantai pasokan yang tidak stabil, serta biaya pengiriman komponen yang tinggi ke lokasi operasional. Kemudian yang kedua yaitu tantangan teknis. Karena kompleksitas integrasi sistem monitoring digital pada kapal lama, keterbatasan infrastruktur teknologi di pelabuhan terpencil, dan resiko kegagalan sensor pada suhu ekstrim. Kemudian yang keempat yaitu tantangan pelatihan kru. Kebutuhan pelatihan intensif untuk pengoperasian sistem digital baru, adaptasi kru terhadap prosedur maintenance berbasis data, serta rotasi personel yang mempengaruhi konsisten program. Kemudian ada resiko operasional. Downtime tidak terduga selama transisi sistem gangguan operasional kapal dan ketergantungan pada konektivitas data di perairan terpencil. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Maintenance terpadu berbasis teknologi modern adalah kunci keandalan kapal di perairan dingin. Pemantauan prediktif dan sistem digital terbukti mengurangi downtime secara signifikan. Yang pertama yaitu integrasi sistem monitoring real time untuk meningkatkan efisiensi operasional kapal secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu adopsi teknologi pemanas bahan bakar, pelumas adaptif, dan sensor kelistrikan sangat direkomendasikan. Kemudian yang ketiga program maintenance terstruktur selama tahun pertama sampai ketiga harus diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi antar kru.
teknis, dan sistem AI prediktif untuk menjadi fondasi keberhasilan jangka panjang. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.